Kelebihan Tristan Go-Oijer, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Satu lagi pemain keturunan yang dikabarkan segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Kali ini giliran bintang muda Ajax Amsterdam. Media Belanda klaim Tristan Go-Oijer sudah dihubungi PSSI, benarkah segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia? Informasi seputar perkembangan Go-Oijer ini diungkap oleh De Nieuwe Van Laar yang merupakan jurnalis Voetbal Primeur, media terkemuka Belanda. Indonesia telah melakukan kontak awal dengan Tristan Go-Oijer dan berharap dapat meyakinkan bek tersebut untuk memilih untuk bergabung. Tristan Go-Oijer saat ini masih berusia 20 tahun. Go-Oijer bisa bermain di 4 posisi di lini belakang. Pemain yang kini bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman ini bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Tristan Go-Oijer pun berbicara mengenai ketertarikan pihak PSSI kepadanya. Go-Oijer mengaku kagum dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Tristan Go-Oijer pun tidak menutup kemungkinan untuk menjalani naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya via Voetbal Primeur. Masih pemain Ajax, Tristan Go-Oijer memang bermain untuk PEC Zwolle dan Go-Oijer mencatatkan 1 laga di Eredivisie. Namun sampai saat ini Tristan Go-Oijer masih berstatus sebagai pemain Ajax Amsterdam. Ia hanya menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle hingga akhir musim 2024-2025. Beberapa waktu lalu, Tristan Go-Oijer baru saja menandatangani kontrak baru bersama Ajax. Kontrak baru ini mengikat Go-Oijer hingga musim panas 2029 mendatang. Jenson Sel, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia asuhan Kluivert, lebih bagus dari Jay Itzes. Jenson Sel, calon pemain naturalisasi terbaru di timnas Indonesia asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert. Lantas benarkah pemain yang digadang-gadang segera bela timnas Indonesia tersebut lebih bagus dari Jay Itzes? Baru-baru ini timnas Indonesia dirumorkan bakal segera memproses bek bintang grade EPL milik Sunderland, Jenson Sel. Sebagai informasi, Jenson Sel berposisi sebagai pemain belakang. Jika bergabung skuad Garuda, Jenson Sel akan bersaing dengan nama-nama lain di timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Mas Hilgers, dan Rizky Ridho. Diketahui harga pasar Jenson Sel juga mencapai 34,78 miliar. Kabar bakal segera diprosesnya Jenson Sel oleh timnas Indonesia diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia. Munculnya kabar itu menguatkan kabar sebelumnya terkait dengan manuver Patrick Kluivert yang mengutus scout talent timnas Indonesia untuk memantau laga Sunderland. Di sisi lain, darah keturunan Indonesia pada diri Jenson Sel berasal dari sang kakek, di mana kakek Jenson Sel diketahui berasal dari Ambon, Maluku. Ada 6 keuntungan yang didapatkan timnas Indonesia jika sukses mengamankan jasa dari Jenson Sel.
Keuntungan pertama tentu saja berkaitan dengan usia Jenson Salt. Seperti diketahui, Jenson Salt lahir di Ede, Belanda 23 Mei 2003. Usia yang tentu masih sangat muda bagi seorang pesepak bola profesional. Dan jika timnas Indonesia berhasil mendapatkannya, maka dapat dipastikan Jenson Salt dapat diproyeksikan sebagai rencana jangka panjang skuad Garuda. Kedua berkaitan tentang rekam jejak karier seorang Jenson Salt. Tercatat meski masih berusia 20 tahun, Jenson Salt diketahui sudah berhasil menembus divisi 2 Liga Inggris atau divisi Championship merapat bersama Sunderland. Di Belanda, Jenson Salt pernah memperkuat PSV U21 selama 2 musim. Rekam jejak itu berpotensi membuat Elkan Bagot dan pilar Persija Jakarta, Rizky Ridho, kans tersingkir dari skuad timnas Indonesia. Ketiga berkaitan dengan skill individu seorang Jenson Salt. Dengan kemampuan defense menawannya, Jenson Salt diketahui memiliki kelihayan dalam pembacaan pergerakan lawan. Dalam duel one-on-one, Jenson Salt kerap menutup pergerakan lawan dengan memanfaatkan postur tinggi menjulangnya. Selain itu, pembacaan pergerakan lawan yang kerap ia tunjukkan membuatnya kerap catatkan tackle bersih. Postur tinggi hampir 2 meter itu tentu saja memudahkan tugas Jenson Salt dalam mengawal lini belakang dari bola atas. Bukan hanya halauan, Jenson Salt juga kerap memanfaatkan posturnya untuk bisa melesatkan gol untuk timnya. Postur tingginya memudahkan Jenson Salt untuk menempatkan bola ke sudut manapun. Bukan hanya mahir dalam bertahan, Jenson Salt juga mampu unjuk kemampuannya dalam melakukan overlapping. Kemampuan itu kerap ditunjukkan Jenson Salt ketika timnya melakukan counter attack atau mendapatkan bola mati. Keenam tentu berkaitan dengan kemampuan Jenson Salt dalam memberikan umpan. Umpan lambung passing atasnya kerap membukakan ruang untuk rekan-rekannya di lini depan. Selain itu, dengan ketenangannya, Jenson Salt kerap unjuk kualitas dalam membangun serangan dari bawah melalui umpan-umpan akuratnya dari kaki ke kaki. Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Shin Tae-yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Salt. Romano 2 kali membuat cuitan tentang Jenson Salt di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jenson Salt sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV.